Jejak digital anggota TGUPP pimpinan Anies Baswedan masih berani teriak komunis, ditulis oleh Nafis. Pada penulisan opini sebelumnya, penulis sudah mengangkat jejak digital para pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang pernah melakukan pertemuan tertutup dengan Anies Baswedan, di mana salah satu pembicaraannya adalah tentang bantuan hibah kepada YLBHI dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi lucu saja ketika ketua YLBHI sekarang yang bernama Asfinawati koar-koar tentang buzzer dan pendukung Presiden Jokowi. Pada penulisan opini sebelumnya, penulis juga sudah berjanji untuk membuat tulisan khusus tentang salah seorang dewan pembina YLBHI yang bernama Nur Syahbani Kaca Sungkana, yang merupakan salah satu tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies Baswedan. Penulis bukan seorang simpatisan komunis atau PKI, jadi tidak mungkin penulis bangga menggunakan simbol komunis baik di dalam maupun di luar negeri. Dan setiap orang pasti sudah tahu mana simbol komunis. Lalu bagaimana dengan salah satu tim Dewan Pakar Anies Sandi yang bernama Ahmad Izulwaro yang pernah menggunakan kaos Palu Arit saat dia berada di Vietnam seperti yang penulis bahas dalam tulisan 3 tahun yang lalu? Tidak mungkin seorang Ahmad Izulwaro tidak tahu bahwa kaos yang dipakainya adalah simbol komunis, atau dia memang sengaja menggunakan kaos simbol komunis tersebut. Mungkin ada yang ngeles, itu kaos biasa dan tidak masalah jika dipakai di Vietnam sana. Tapi dari semua orang yang ada dalam foto tersebut, hanya Ahmad Izulwaro saja yang memakai kaos Palu Arit tersebut. Apakah ini artinya Ahmad Izulwaro ini simpatisan komunis sehingga dia bangga dengan foto menggunakan kaos Palu Arit tersebut? Dan ternyata Ahmad Izulwaro ini merupakan salah satu tim TGUPP DKI Jakarta dengan jabatan sebagai anggota bidang percepatan pembangunan dengan gaji Rp26.550.000. Lalu, ada yang tahu jejak digital Nur Syahbani Kaca Sungkana yang merupakan salah satu tim TGUPP DKI Jakarta dengan PKI? Nur Syahbani Kaca Sungkana juga merupakan salah satu dewan penasihat YLBHI ini, menjabat sebagai anggota bidang pencegahan korupsi dalam tim TGUPP dengan gaji sebanyak Rp26.550.000. Dan tidak banyak yang tahu jika pada tahun 2015 Nur Syahbani Kaca Sungkana dan kawan-kawan membela PKI di Belanda. Pada tahun 2015 silam tersebut, Nur Syahbani Kaca Sungkana yang kala itu masih sebagai aktivis HAM beserta beberapa aktivis lainnya menginisiasi Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal terkait pelanggaran HAM dalam kasus 1965. Pengadilan di Den Haag, Belanda tersebut bertujuan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran HAM terhadap para pendukung Partai Komunis Indonesia atau PKI yang selama ini tidak diakui oleh negara. Tentu saja, Menteri Pertahanan Riyamizat Riyacidu saat itu mengecam keras penyelenggaraan Pengadilan Rakyat Internasional yang digagas oleh Nur Syahbani Kaca Sungkana dan kawan-kawan. Itu lawan negara, ujar mantan Kasat tersebut. Bahkan Nur Syahbani Kaca Sungkana mengatakan jika melabeli seseorang dengan sebutan PKI itu adalah kejahatan kemanusiaan. Mungkin ada yang kurang paham apa maksud dari Pengadilan Rakyat Internasional yang digagas oleh Nur Syahbani Kaca Sungkana dan kawan-kawan di Belanda tersebut. Pengamat hukum internasional Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Ade Maman Suherman mengatakan, pengajuan kasus pembantaian 1965 dalam persidangan internasional atau International People's Tribunal di Den Haag, Belanda bisa saja untuk melegitimasi permintaan maaf negara kepada keluarga PKI. Ini merupakan sebuah alat agar masyarakat internasional mengakui bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan sehingga negara perlu meminta maaf pada keluarga PKI, ujarnya. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hika Hamanto Juwana saat itu juga ikut menanggapi terkait sidang Pengadilan Rakyat Internasional di Belanda. Ini dapat dipastikan mengundang kemarahan publik di Indonesia, ujarnya. Lalu ada yang tahu apa hasil Pengadilan Rakyat Internasional di Belanda yang digagas oleh Nur Syahbani Kaca Sungkana dan kawan-kawan? Majelis Hakim International People's Tribunal IPT atau Pengadilan Rakyat terkait kasus 1965 menyatakan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan pada 1 Oktober 1965 dan sesudahnya. Ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Nur Syahbani Kaca Sungkana setelah keputusan Pengadilan Rakyat Internasional tersebut? Nur Syahbani mengatakan setelah vonis yang rencananya dibacakan di Jenewa, pihaknya akan menggelar sejumlah kegiatan
Salah satunya akan melakukan advokasi internasional, khususnya terkait Lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hal itu dilakukan guna meningkatkan perhatian internasional terhadap hasil putusan Majelis Hakim IPT. Selain itu, mereka akan melakukan advokasi di Indonesia guna menstimulasi perkembangan proses politik, hukum, dan sosial budaya agar kejahatan HAM serupa tidak terulang. Mereka juga akan melakukan kampanye melalui media untuk mensosialisasikan putusan final IPT. Bahkan Nur Syahbani Kacasungkana mendesak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sebaiknya meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM masa lalu, khususnya korban kejahatan 1965 dan sesudahnya. Ternyata Nur Syahbani Kacasungkana, salah satu Dewan Pembina YLBHI, pernah membela PKI dengan menginisiasi Pengadilan Rakyat Internasional di Belanda dan mendesak Presiden Jokowi meminta maaf pada korban pelanggaran HAM masa lalu, khususnya korban kejahatan 65 dan sesudahnya. Jadi, sudah paham apa dan siapa sebenarnya Nur Syahbani Kacasungkana terkait isu PKI, dan orang-orang seperti ini mengklaim dirinya sebagai aktivis HAM. Jika sekarang pemerintahan Presiden Jokowi disudutkan dengan isu PKI, jangan lupa jejak digital Nur Syahbani Kacasungkana dan Ahmad Izulwaro yang sekarang menjadi tim TGUPP DKI Jakarta pimpinan Anies Baswedan. Apakah rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta, bangga jika puluhan juta uang pajak mereka dipakai untuk menggaji anggota TGUPP DKI Jakarta seperti Nur Syahbani Kacasungkana yang pernah menginisiasi Pengadilan Rakyat Internasional untuk membela PKI di Belanda? Apakah rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta, bangga jika puluhan juta uang pajak mereka dipakai untuk menggaji anggota TGUPP DKI Jakarta seperti Ahmad Izulwaro yang dengan bangga foto dengan menggunakan kaos Palu Arit atau komunis? Wassalam.